Hai, ketemu lagi dengan saya Nimade Pratiwi. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara memodifikasi tampilan dari Linux Debian 11. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, ini kan tampilan awal dari Linux Debian 11. Di sini saya ingin mengubah latar belakang atau background dari Linux Debian 11 ini, yaitu dengan cara kita tadi klik aktivitas, kemudian pada bagian sebelah sini kita klik. Selanjutnya kita klik kanan. Di sini ada ubah latar, pengaturan tampilan, dan pengaturan. Kita klik ubah latar. Nah, di sini terdapat banyak sekali pilihan-pilihan jika kita ingin mengubah latarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Sini saya ingin mengubahnya dengan gambar yang ini. Tinggal kita klik. Kemudian kita klik tanda silang ini. Nah, maka latar belakang atau background dari Linux Debian 11 kita sudah diganti. Di dalam Linux Debian 11 ini, terdapat juga banyak aplikasi-aplikasi di dalamnya. Salah satunya yaitu Firefox ESR, Evolution, Flipbox, LibreOffice Writer, kemudian ada berkas, ada perangkat lunak, bantuan, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain di dalamnya. Oke, di dalam LibreOffice Writer, di sini kita bisa membuat file ataupun dokumen di dalam sini. Kita tunggu sebentar. Nah, beginilah tampilan dari LibreOffice Writer. Persis seperti Microsoft Word. Misalkan di sini saya ingin menuliskan pengetahuan komputer. Kita juga bisa mengubah tulisannya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengubahnya seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah ukuran dari tulisannya. Misalkan saya menggunakan ukuran 2. Di sini juga kita bisa membold tulisan menjadi lebih tebal. Kemudian kita bisa memberi efek italik atau memiringkan tulisannya. Kemudian ada juga underline, yaitu tulisan menjadi atau berisi garis bawah. Oke, bagaimana cara kita untuk menyimpan file di dalam sini, yaitu dengan cara kita menekan Ctrl Shift atau Ctrl S. Kemudian kita ubah nama filenya di sini. Kita tulis tugas penting. Seperti ini, kemudian kita klik save. Nah, di dalam tadi itu tersimpan di dalam dokumen. Bagaimana kita melihat apakah file tadi tersimpan di dalam dokumen? Kita klik berkas, dokumen. Nah, ternyata file atau dokumen tadi sudah masuk ke dalam direktori dokumen. Kita juga bisa membuat folder baru. Misalkan di direktori gambar, kita membuat folder baru yaitu dengan cara klik kanan. Kemudian kita buat folder baru.
Di sini kita isikan nama folder, misalnya gambar keindahan. Seperti ini, kemudian kita klik buat. Nah, maka akan ada folder di direktori gambar. Begitu juga di musik. Dengan cara yang sama, yaitu klik kanan, kemudian kita klik folder baru. Di sini saya ingin menamainya dengan musik kegabutan. Kemudian kita klik buat, maka foldernya terdapat di direktori musik. Kemudian di unduhan, saya juga melakukan hal yang sama. Di sini saya ingin menuliskan atau menamai folder ini dengan login hati. Kemudian klik buat. Begitu juga di video, saya ingin membuat folder juga di dalam video. Klik folder, kemudian kita ketikkan nama foldernya. Di sini saya ingin menamainya dengan video inspirasi 1. Video inspirasi 1. Kemudian klik buat. Yang tadi nama folder tuh terserah kita mau menamainya dengan apa ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat file di dalam atau folder direktori yang ini di dalam terminal. Bagaimana caranya? Yaitu pada bagian aktivitas kita ketik, kemudian kita ketikkan di sini terminal. Terminal yang ini. Kita klik. Nah, kemudian seperti inilah tampilannya. Ini kita ingin menggunakan rumus ls. Fungsi dari rumus ls itu melihat folder apa saja yang ada di direktori. Kemudian kita tuliskan dulu perintah ls, kemudian kita klik enter. Ternyata di sini ada direktori desktop, dokumen, gambar, musik, publik, template, unduhan, dan video. Nah, untuk melihat folder apa saja yang ada di dalamnya, kita ketik perintah cd. Seperti apa? Misalnya cd. Perlu diingat, ketika kita ingin mengetikkan direktorinya harus sesuai dengan yang ada di sini. Contohnya jika tidak sesuai, kita tulis dokumen, kemudian kemudian kita klik enter, maka tidak akan ada berkas atau direktori seperti itu. Nah, bagaimana penulisan yang benar? Yaitu kita ketik cd spasi, karena dokumen huruf D-nya huruf kapital, maka kita juga harus menulisnya dengan huruf kapital. Dokumen. Kemudian kita klik enter. Di sini sudah ada direktori dokumen. Bagaimana kita ingin melihat folder apa saja yang ada di direktori dokumen, maka kita ketikkan perintah ls. Kemudian enter. Nah, di dalam direktori dokumen terdapat folder tiwi, tugas, tugas penting, turu. Kemudian bagaimana cara kita ingin keluar dari dokumen? Kita tinggal ketikkan perintah cd, kemudian enter. Di sini saya ingin mengulanginya lagi dan ingin mengetahui folder apa saja yang ada di direktori gambar.
yaitu caranya sama, kita klik CD, kemudian gambar, kita klik enter, kemudian kita ketikkan ls, kemudian enter. Di sini ada folder gambar, gambar keindahan, dan ilusi atau gambar ilusi. Kemudian kita ingin keluar dari direktori gambar, caranya juga sama, kita ketikkan perintah CD. Sini juga saya ingin mengulanginya kembali di direktori musik. Sama, CD spasi musik, kemudian kita enter, kita ketikkan rumus ls, kita enter. Di sini ada musik abadi, musik kegabutan. Jika kita ingin keluar dari direktori musik juga caranya sama ya, ketikkan perintah CD kemudian enter. Inilah cara untuk kita melihat folder di dalam terminal. Adapun cara untuk membuat folder dokumen yaitu dengan rumus mkdir. Bagaimana caranya? Akan saya contohkan. Di sini saya ingin masuk ke direktori dokumen terlebih dahulu. Nah, jadi kita ketikkan rumus atau perintah CD spasi dokumen, kemudian kita klik enter. Di sini kita ketikkan perintah mkdir spasi nama foldernya, yaitu ini nama folder sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya ingin memberikan nama folder baru yaitu Januari misalkan. Kemudian kita klik enter, mkdir Januari. Cara melihat folder di dokumen, kita ketikkan rumus yang hampir sama dengan tadi atau perintah yang sebelumnya, yaitu perintah ls, kemudian kita klik enter, maka folder yang kita buat dengan menggunakan rumus mkdir ini akan masuk ke dalam direktori dokumen seperti ini. Bagaimana caranya ingin keluar dari direktori dokumen juga perintahnya sama, yaitu kita klik atau tuliskan CD kemudian enter. Kemudian saya ingin mengulanginya lagi dan membuat folder baru lagi di direktori gambar. Caranya juga sama, yaitu kita ketikkan dulu CD spasi gambar, kemudian kita klik enter, kita masukkan perintah atau rumus mkdir spasi nama folder yang ingin kita masukkan atau kita tambah. Di sini saya ingin menambahi dengan alam, nama foldernya alam. Kemudian kita klik enter. Untuk mengetahui folder apa saja yang ada di direktori gambar ataupun folder yang telah kita buat tadi ini ada di dalam direktori gambar, caranya sama, yaitu kita tinggal ketikkan perintah ls, kemudian enter. Nah, ini folder baru yang kita buat dengan nama alam sudah ada di dalam direktori gambar. Kita mau keluar dari gambar, caranya sama, ketikkan perintah CD, kemudian enter. Saya ingin mengulanginya lagi di direktori musik. Caranya juga sama, CD spasi musik. Oke, kita klik enter. Kita klikkan rumusnya mkdir
spasi. Di sini saya ingin menamai foldernya dengan lumut. Kemudian klik enter. Untuk mengetahui apakah ada folder baru di direktorinya juga sama. Caranya ketikkan perintah ls kemudian enter. Nah, lumut ini sudah ada di dalam direktori musik. Kita keluar dari musik, kita perintahkan atau tuliskan perintah cd. Klik enter. Nah, selanjutnya saya di sini ingin membuat file di dalam folder. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita ketikkan terlebih dahulu direktorinya. Di sini saya ingin direktori dokumen terlebih dahulu. Dokumen. Kemudian kita klik enter. Untuk mengetahui folder apa saja, kita kembali ketik yaitu perintah ls. Klik enter. Di sini ada Januari, Tiwi, tugas penting, turun. Saya ingin membuat file di dalam folder Januari ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita tinggal ketikkan perintah cd spasi nama foldernya itu Januari, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita ketikkan touch spasi index titik html. Ini nama filenya. Kemudian titik lagi. Kita enter. Untuk mengetahuinya kita ketik ls. Enter. Maka file index HTML ini sudah masuk ke dalam folder Januari di direktori dokumen. Oke, sekarang kita keluar dari direktori dokumen dan folder Januari, yaitu kita klikkan atau tuliskan perintah cd. Enter. Dan kita ingin mengulanginya lagi atau memasukkan file, memberi file di dalam folder yang ada di direktori gambar. Caranya juga sama, yaitu kita tuliskan cd spasi gambar, kemudian kita klik enter. Kita tuliskan perintah ls, enter. Di sini saya ingin memasukkan file di dalam folder alam. Caranya itu kita tuliskan perintah cd, kemudian alam, kemudian enter. Di sini kita masukkan filenya, yaitu touch index.html. Kemudian kita klik enter lagi, dan untuk mengetahui apakah file tersebut sudah ada di dalam folder, kita ketikkan ls, enter. Nah, maka file tadi sudah masuk ke dalam folder di direktori gambar. Untuk keluar dari direktori gambar dan folder alam ini caranya juga sama, yaitu kita ketikkan perintah cd kemudian enter. Nah, saya ingin mengulanginya lagi pada direktori musik. Caranya juga sama, yaitu cd spasi musik, enter, kemudian kita ketik ls untuk mengetahui folder apa saja.
Dan di sini saya ingin masuk ke dalam folder lumut. Jadi ketikkan perintah cd, kemudian ketik lumut, enter, kita ketik touch, index, titik, html, titik, kemudian kita klik enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin keluar dari direktori musik dan folder lumut. Juga caranya sama, yaitu kita klikkan atau tuliskan perintah cd, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini yang telah kita buat. Lalu bagaimana cara agar menghapus yang ada di sini, yaitu kita ketikkan perintah clear. Clear, kemudian kita klik enter. Maka terhapus semua yang telah kita kerjakan tadi. Setelah seperti ini, coba kita kembalikan terlebih dahulu. Dan untuk melihat apakah folder yang tadi telah kita buat itu sudah masuk ke direktorinya, kita klik berkas. Kemudian kita lihat yang di dokumen. Nah, yang ini yang folder yang ada di direktori dokumen. Kemudian tadi kita masukkan file di dalam folder Januari. Buka. Nah, ternyata sudah tersimpan file di dalam folder Januari tersebut. Kemudian yang digambar. Inilah folder yang kita buat tadi. Untuk mengecek apakah filenya sudah masuk ke dalam folder tersebut, caranya sama, yaitu klik kanan, kemudian buka. Ini dia. Filenya sudah masuk ke dalam folder. Begitu seterusnya. Oke. Yang ini kita klik kanan, buka. Ternyata ada juga. Kemudian di musik. Kita di lumut. Buka. Ternyata filenya sudah ada di dalam folder di direktori musik. Oke. Lalu bagaimana cara kita ingin menghapus file yang ada di direktori ini? Misalkan saya ingin menghapus yang Januari, maka saya klik kanan, kemudian kita pindah ke tempat sampah. Klik ini. Nah, maka di dalam direktori dokumen, folder tadi sudah terhapus. Tapi jika kalian ingin melihatnya lagi, kita bisa buka di tong sampah. Ini dia folder tadi yang kita hapus di direktori dokumen. Lalu, misalkan kalian ingin mengembalikan folder ini ke tempat semula atau ke direktori dokumen, yaitu caranya dengan klik kembali. Ke kanan, baru kembali. Ya, kita lihat apakah folder tersebut kembali ke direktori dokumen. Ini dia sudah kembali ke direktori dokumen. Nah, itulah tutorial yang bisa saya berikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dadah!